warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Zikra Aulia dengan FPM 2334021445 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah studi kasus Health and Safety Environment, yaitu HSE, dengan judul Kebakaran Kilang Minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. Dalam video ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan utama yang berkaitan dengan peran peramalan dalam operasional perusahaan, metode peramalan yang paling sesuai untuk pola permintaan demand, dan langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk menyederhanakan sistem peramalan agar tetap efektif. Untuk itu, mari kita langsung masuk ke pembahasan. Mari kita bayangkan jika kita berada di dalam sebuah kilang minyak aktif. Setiap hari ada aliran bahan bakar, gas, tekanan tinggi, dan suhu ekstrim yang melintasi berbagai pipa dan reaktor. Dalam situasi seperti ini, ada beberapa bahaya utama yang harus diantisipasi. Pertama adalah bahaya kebakaran dan ledakan. Sumbernya bisa dari kebocoran gas, percikan api, dan peralatan listrik atau kegagalan sistem pendingin. Kedua, paparan bahan kimia berbahaya seperti uap hidrokarbon atau zat korosif. Ini bisa mengganggu pernapasan atau luka bakar pada pekerja. Ketiga, bahaya mekanis. Misalnya pekerja terjepit mesin, terpeleset karena tumpahan minyak, atau terkena ledakan tekanan tinggi. Keempat, risiko lingkungan seperti tumpahan minyak yang mencemari tanah dan air, serta risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar kilang. Dalam kasus kebakaran Balongan tahun 2021, misalnya warga sekitar harus dievakuasi karena asap tebal dan potensi ledakan lanjutan. Ini membuktikan bahwa bahaya tidak hanya berdampak pada pekerja, tapi juga pada masyarakat luas. Dalam HSE, kita mengenal pendekatan iteratif pengendalian bahaya, di mana terdapat langkah-langkah, yakni langkah pertama adalah eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahaya. Dalam grafiknya, ini bisa berarti mengganti bahan bakar yang sangat mudah terbakar dengan alternatif yang lebih stabil jika memungkinkan. Langkah kedua adalah substitusi, misalnya mengganti zat kimia beracun dengan zat yang lebih aman bagi pekerja. Langkah ketiga adalah engineering control atau rekayasa teknis. Ini bisa berupa sistem deteksi kebocoran gas otomatis, sensor panas, sistem pemadam otomatis, atau force suppression, dan ventilasi untuk mengalirkan uap berbahaya. Langkah keempat adalah administrasi kontrol, yaitu pengaturan prosedur dan jadwal kerja. Misalnya, hanya pekerja yang terlatih yang boleh masuk ke area risiko tinggi, serta adanya SOP evakuasi dan latihan kebakaran rutin. Terakhir adalah penggunaan APD atau alat pelindung diri. Ini termasuk baju tahan api, helm pelindung, baju anti-slip, masker gas, dan pelindung telinga. Namun, penting diingat bahwa APD adalah pertahanan terakhir, bukan utama. Bercermin dari kasus tersebut, maka kita perlu menyadari pentingnya menerapkan sistem standar HSE agar mengantisipasi dan meminimalkan resiko kecelakaan kerja, terutama di industri yang memiliki tingkat bahaya tinggi seperti minyak dan gas. Standar-standar ini tidak hanya melindungi pekerja dan aset perusahaan, tetapi juga menjaga keselamatan lingkungan sekitar dari dampak yang lebih luas. Pertama, terdapat sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 sesuai dengan Permenaker Nomor 5 Tahun 1996. Ini mencakup audit internal, pelatihan rutin, dan sistem pelaporan insiden. Dua, yaitu ISO 45001 standar internasional untuk manajemen K3. Ini menekankan pendekatan preventif, klasifikasi pekerja, dan evaluasi berkelanjutan. Ketiga, yakni prosedur tanggapan darurat yang harus disiapkan dan diuji secara berkala, termasuk simulasi evakuasi dan pemadaman. Keempat, yaitu sertifikasi petugas HSE, terutama bagi personel yang menangani alat berat, bahan kimia, atau bekerja di ruang terbatas. Dan yang terakhir, terdapat pula penerapan sistem permit work, yaitu izin kerja yang tertulis untuk pekerjaan berisiko tinggi, seperti pekerjaan panas, masuk ruang tertutup, atau pekerjaan dengan ketinggian. Dan yang paling penting, budaya keselamatan harus dibangun mulai dari top manajemen hingga pekerja level terbawah. Tanpa komitmen dari semua lini, SOP hanya akan menjadi dokumen, bukan tindakan nyata. Dari penjelasan tadi, kita dapat melihat bahwa kebakaran di kilang minyak bukanlah hal yang bisa dianggap sebagai insiden biasa. Dengan mengidentifikasi bahaya sejak awal, dengan menerapkan pengendalian berlapis, dan mematuhi standar operasional HSE secara menyeluruh, perusahaan seperti PT Pertamina dapat mencegah resiko yang mengancam keselamatan manusia dan lingkungan. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.